There's gift in Bible, but not a birthday gift. This one we can touch, but we can see in action. These gifts are given by God for us to serve and glorify Him. Let's get them all. The gift of living, the gift of serving, the gift of giving, showing mercy, listening and telling the words of God. The gift of faith, the gift of healing, the gift of making miracles, and thus speaking in. Hi all, welcome back to Eagle Kids Online service. Let's go play with us, Jungle Family. We are Dumbo, Pan-Pan, Simba, the Jungle Family. Nah, sebelum kita mulai ibadah, bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Simba, kamu pimpin doa ya. Hah? Aku? Jangan aku dong. Aku kan tidak bisa berdoa. Oke, nggak apa-apa Simba. Kalau gitu, aku akan pimpin kita dalam doa. Yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu atas kehidupan kami. Hari ini, kami mau datang kepadamu dengan hati yang bersuka cita. Dan kami siap untuk beribadah bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau ngapain ya? Aku tidak tahu. Aku tahu. Gimana kalau kita main games? Judulnya adalah Tebak Suara. Jadi kita akan bergantian memeragakan suara dari hewan-hewan yang ada di hutan ini. Nanti kita lihat ya siapa yang paling mengenal hutan ini. Oke, ide yang sangat bagus. Yuk sama-sama kita main ya. Aku akan jadi pemain pertama. Oke? Dengar baik-baik suara ini. Nanti kita tebak sama-sama ya. Ini suara dari binatang apa? Oke, siap? Ayo, suara apa? Bisa tebak nggak? Duh, aku nggak tahu. Aku tahu dan kayaknya teman-teman semuanya juga tahu nih. Ayo kita jawab sama-sama ya. 1, 2, 3. Monyet. Wah, bener banget. Yeay. Yeay. Oke, sekarang giliranmu Pan-Pan. Oke, giliranku ya. Cip cip. Cip cip. Cip cip. Cip cip. Aha, itu tikus ya? Tikus. Tikus? Apa benar tikus? Kayaknya bukan deh Simba. Kayaknya itu suara burung. Ya, betul sekali. Wow, hebat. Kalian semua hebat. Oke, sekarang giliranmu Simba. Apa ya? Roar. Hayo, apa itu? Singa. Wah, itu gampang sekali kan? Itu suaramu sendiri. Iya. Sekarang aku lagi ya. Oke. Dengerin baik-baik kalian semua. Kira-kira apa ya? Duh, suara apa ya itu? Sepertinya aku pernah mendengarnya. Kalau itu sih gampang banget. Teman-teman di rumah pasti juga pada tahu itu suara apa. Kita tebak sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ular. Yeay, betul sekali. Itu suara ular. Sekarang kamu lagi Dumbo. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya. Teman-teman perhatikan baik-baik dan dengar baik-baik. Oke, siap? Ha. Kamu tahu nggak? Duh, apa ya? Aku tahu. Dan biasanya hewan itu juga geraknya seperti ini. Ha. Jawabannya adalah gorila. Yeay, bener banget. Kamu hebat Pan-Pan. Teman-teman yang di rumah juga hebat semuanya. Wah. Tapi aku salah semua. Sepertinya aku kurang mengenal hewan yang ada di sini deh. Gak apa-apa Simba. Nanti
Kalau sudah lama di sini nanti kamu juga akan kenal sama hewan-hewan di sini. Betul sekali, jangan sedih. Gimana kalau sekarang kita bersenang-senang dengan memuji Tuhan? Let's go! Let's go. Kids, follow us like we follow Jesus Christ. Come on, sing and dance with us. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path for a longer way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He gives me hope for each new day. I'm gonna follow Jesus. He lights my path for a longer way. I'm gonna follow Jesus. I will go wherever He leads. I'm gonna follow Jesus. No turning back. Adik-adik, kita percaya ketika Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, Roh Kudusnya juga ada bersama dengan kita. Ayo sama-sama kita mau memuji dan memuliakan dan menari untuk Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Yeay! Bagaimana Simba? Kamu sudah bersemangat kembali? Aku sudah tidak sedih sih. Terima kasih teman-teman. Tetapi aku berpikir, apakah aku bisa menjadi raja hutan yang baik saat aku besar nanti? Tubuhku kan kecil, suaraku pun tidak besar, dan aku pun tidak sepandai seperti kalian semua. Jangan begitu Simba. Aku yakin kamu akan menjadi raja yang hebat waktu kamu besar nanti. Ya, jangan menyerah Simba. Aku percaya sekarang kamu ini sedang dilatih untuk suatu hari menjadi raja hutan yang luar biasa. Kamu harus menikmati prosesnya. Terima kasih teman-teman. Aku ingin seperti kalian yang bisa memberikan kata bijaksana maupun motivasi.
Kalau boleh tahu bagaimana ya caranya? Kami pun masih belajar sih Mbah. Nah, gimana kalau kita mau mendengarkan dan belajar dari kakak Eagle Kids? Setuju. Kids, let's prepare our heart to worship Jesus Christ because it's worthy of our praise. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, a true friends I found in you. Spring of love, joy and peace, you bring your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Breathe and bridle in my flesh gently. Lead me to my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Lead and bridle in my flesh gently. Lead me to you. Call his name. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best Kids, don't worry because we have Jesus in our life. He has given us His Holy Spirit that always be with us in goodness, in sadness, in everything we'll do. So don't worry, kids. He is so good. He is so kind. He is so patient. Come on, let's worship Him one more time. Say, my best friend. My best friend. Put your hand in your heart. Holy Spirit. Holy Spirit. My best friend.
Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Kak Pauline senang sekali melihat kalian setia untuk beribadah walaupun melalui online. Kakak senang sekali kalian mau mendengarkan firman Tuhan, kalian mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadah tiap hari Minggu. Hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan mengenai karunia Roh Kudus. Tapi kakak nanti akan menyampaikan 2 saja tentang karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu seperti apa ya? Kalau adik-adik tahu, ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus hidup dalam hidup kita, Dia pasti akan memberikan pemberian-pemberian yang sangat berharga, yaitu karunia Roh Kudus. Itulah karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan. Jadi pemberian yang diberikan oleh Tuhan, karunia Roh Kudus. Bukan karena bakat kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena usaha kita. Tapi Roh Kudus kasih, Tuhan kasih karunia-karunia itu buat kita. Dan bukan juga karunia Roh Kudus yang dikasih sama Tuhan buat kita, itu hanya untuk diri kita sendiri. Enggak. Karunia Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk orang lain, bagi orang lain, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang terutama adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Di mana ya karunia Roh Kudus itu kita bisa baca? Nah, kita baca ya. Kita baca di firman Tuhan di 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Kakak baca, atau adik-adik sudah bawa Alkitab? Kakak tunggu deh, kalian bawa Alkitab dulu. Kita buka sama-sama ya. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Oke, berarti sudah dapat ya. Kakak hitung sama-sama. 1, 2, 3. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Yes, Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu diberikan untuk kepentingan bersama. Ayat selanjutnya, ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa. Untuk apa? Mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi adik-adik, karunia roh itu banyak ya. Ada, kalau adik-adik bisa hitung, semuanya itu ada 9. Semuanya itu ada 9 karunia roh. Coba kakak mau nanya dulu sebelum kakak mau menjelaskan tentang 2 karunia Roh Kudus. Saat kalian di rumah,
Pasti kalian mendengar suara-suara kan? Ya, suara papa, suara mama, suara adik, suara kakak, suara keluarga kita. Kita mendengar mereka cerita-cerita, mereka tertawa-tawa. Tapi jika suatu saat, satu hari saja kita tidak mendengar suara mereka, gimana ya rasanya? Sepi sekali. Kita tidak mendengar suara mereka, lama-lama apa jadinya? Bosan ya, kita jadi rindu pengen mendengar suara mereka lagi. Ya, Tuhan juga rindu loh mendengar suara kita, dan Tuhan juga rindu loh kita mendengar suara Tuhan. Tuhan rindu juga dia bercerita kepada kita mendengarkan suara Tuhan. Tuhan rindu dia bisa mengungkapkan isi hatinya kepada kita. Tuhan rindu kita tahu apa isi hati Tuhan. Itulah suara Tuhan. Tuhan mau kita mendengarkan suara Tuhan. Gimana caranya mendengarkan suara Tuhan? Caranya mendengarkan suara Tuhan dengan berdoa dan baca firman Tuhan. Suara Tuhan itu adalah untuk kita juga, tapi juga untuk orang lain. Sama seperti firman Tuhan yang di Alkitab ajarkan tentang Samuel. Coba kita dengerin cerita Alkitab berikut ini ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Samuel kecil tinggal menjadi pelayan Tuhan di bait suci. Pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering. Ketika Samuel sudah tidur, tiba-tiba dia mendengar suara yang memanggilnya, "Samuel, Samuel." Lalu Samuel berlari menemui Imam Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi bukan Imam Eli yang memanggil dia. Lalu Samuel pun tidur kembali. Sampai 3 kali suara itu memanggilnya. Taulah Imam Eli bahwa Tuhan yang memanggil Samuel. Dan ia menyuruh Samuel menjawab jika suara itu memanggilnya kembali. Lalu suara itu memanggilnya kembali, dan kali ini Samuel menjawab seperti apa yang dikatakan oleh Imam Eli. "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Dan Tuhan berbicara kepada Samuel tentang keluarga Imam Eli. Keesokan harinya, Imam Eli bertanya kepada Samuel tentang apa yang dia dengar dari Tuhan. Dan Samuel menceritakan semuanya kepada Imam Eli. Ya, tadi Samuel mendengarkan suara Tuhan. Awalnya dia cuma tidur, terus dia mendengar suara. Dia tidak tahu kalau itu adalah suara Tuhan. Terus waktu Imam Elia bilang, itu suara Tuhan. Kalau dipanggil lagi, kamu bilang ya, berbicaralah, hambamu mendengar. Seperti yang dikatakan di firman Tuhan di 1 Samuel 3 ayat 9, dia berkata, berbicaralah sebab hambamu mendengar. Ketika Samuel berkata demikian, Tuhan berbicara sama Samuel. Tuhan sudah bilang, Tuhan gak apa-apa bicara saja, aku mau mendengar. Waktu Samuel berkata begitu, Tuhan bercerita kepada Samuel. Tuhan cerita, tapi ceritanya itu, Tuhan ungkapkan isi hatinya itu bukan untuk Samuel, bukan tentang Samuel, tapi untuk siapa? Untuk keluarga Imam Eli. Jadi isi hati Tuhan itu bukan hanya untuk kita pribadi, tapi isi hati Tuhan itu juga untuk orang lain. Suara Tuhan itu bisa disampaikan untuk orang lain. Itulah suara Tuhan. Ya, jadi suara Tuhan itu ada 2 yang kakak mau jelaskan di sini. Karunia Roh Kudus yang kakak mau jelaskan di sini tentang nubuat dan berkata-kata dengan hikmat. Waktu Samuel mendengar suara Tuhan tentang Imam Eli, itu adalah nubuat. Nubuat adalah suara Tuhan bagi orang lain. Entah itu tentang masa depan, tentang masalah yang sedang dihadapi. Tuhan itu berbicara untuk orang lain tentang masa depannya atau masalah yang dihadapi.
Contohnya suara Tuhan yang berupa nubuatan, ketika kalian ketemu teman kalian di sekolah, dia sedang duduk termenung, wajahnya sedih, kalian datang, kalian dekatin, terus kalian bilang begini, "Hei Tiara, kenapa kamu bersedih?" Tiara tetap bersedih, wajahnya murung. "Aku mau doain kamu, boleh enggak?" Nah, waktu kamu berdoa buat Tiara, temanmu ini, kamu mengeluarkan isi hati Tuhan tentang Tiara. Kamu mengeluarkan isi hati Tuhan tentang kehidupan Tiara. Isi hati Tuhan ada di hatimu. Waktu kamu berdoa, Tuhan berkati Tiara. Tuhan berkati kehidupan Tiara, keluarganya, papa mamanya, supaya keluarga Tiara, papa mamanya hidup bahagia, rukun, damai sejahtera. Dan Tuhan berkati juga keluarganya menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kamu berdoa dengan isi hati yang Tuhan taruh di hatimu mengenai Tiara, Tiara jadi kuat imannya. Tapi tahu nggak, waktu kamu berdoa itu, kamu nggak tahu loh, ternyata papa mama Tiara itu sedang bertengkar. Tiara nggak kasih tahu kamu, Tiara nggak cerita ke kamu kalau ternyata papa mamanya bertengkar. Tapi kamu berdoa untuk Tiara tentang kebahagiaan keluarga Tiara, tentang kedamaian keluarga Tiara, papa mamanya. Nah, itulah namanya nubuat. Kata-kata atau suara Tuhan yang menyampaikan tentang orang lain, tentang masa depan, kehidupan orang lain. Tiara sedih, tapi kamu berdoa, kamu tidak tahu keadaan Tiara itu. Tapi Tuhan taruh di hatimu isi hati Tuhan mengenai Tiara, itu adalah nubuat. Tuhan sedang memakai kamu untuk Tiara. Tuhan sedang memakai kamu untuk orang lain. Tuhan rindu memakai kamu untuk orang lain. Tuhan rindu memakai kamu sebagai kepanjangan tangan Tuhan. Menyampaikan isi hati Tuhan kepada orang lain. Supaya orang lain dikuatkan imannya. Ketika temanmu juga sedang sedih mungkin, kamu tidak tahu ternyata temanmu itu juga sedih karena mungkin ada anjingnya yang sedang sakit. Kamu bilang, "Gak apa-apa, Tuhan akan beserta dengan kamu. Kamu pasti akan menemukan anjing yang lebih lucu lagi nantinya. Kamu jangan sedih ya, kamu akan diberikan sukacita pada Tuhan." Nah, waktu kamu ngomong seperti itu, temanmu itu merasa terhibur. Ternyata anjingnya sudah meninggal. Anjingnya temanmu itu sudah meninggal. Tapi kamu berikan kata-kata penghiburan kepada temanmu. Itulah nubuat. Kata-kata atau suara Tuhan kepada orang lain, untuk orang lain. Nubuat ini bisa kita lakukan, terima ketika kita dekat sama Tuhan. Kita bisa melakukan kehendak Tuhan atau perkataan-perkataan nubuat ini ketika kita sering berdoa, baca firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, harus berani menyampaikan. Kalau kita tahu ada isi hati Tuhan di hati kita, tapi kita diam saja, kita tidak menyampaikan isi hati Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan mau pakai kita untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui kita yang ditaruh Tuhan di hati kita untuk orang lain. Jadi karunia Roh Kudus itu membantu kita, untuk memuliakan Tuhan, membantu orang lain dan untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, karunia Roh Kudus yang kedua yang kakak mau sampaikan adalah kata-kata dengan hikmat. Contoh kakak mau bilang ya, kakak mau cerita tentang kata-kata dengan hikmat ini. Misalnya temanmu mungkin lagi ketika kamu di sekolah ketemu lagi ada teman yang sedang sedih atau bingung, sedang bete, sedang gak ngerti mau ngapain. Dia itu kayak murung wajahnya. Terus kamu samperin, kamu deketin, kamu bilang, "Kenapa wajahmu kok bete? Kenapa wajahmu kok murung?" kayak gitu kan. Terus temanmu bilang kayak gini, "Aku gak ngerti gimana ya, nilaiku ini jelek, nilai matku ini jelek, aku bingung, aku mau ngomong sama papaku gimana ya, nanti takut papaku marah sama aku." Terus dia mau menyembunyikan nilai jeleknya itu, nilai mat jeleknya itu dari papanya. Tapi
Terus kamu ingat, jangan loh. Aku waktu mendengar ceritamu itu aku jadi teringat. Waktu aku saat teduh, aku mendapatkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkata, jiwaku bersukaria di Amsal. Jiwaku bersukaria kalau bibir mengatakan jujur. Wah, tahu nggak? Firman Tuhan yang berkata, waktu temanmu itu dengar firman Tuhan yang kamu sampaikan itu, dia jadi ingat, iya ya, tadi aku murung, aku bete, aku takut menghadapi papa. Tapi kalau aku jujur sama papa, aku akan bersukacita, jiwaku akan bersukaria. Oh iya, aku enggak mau bohong, aku enggak mau menyembunyikan nilai matku yang jelek, gitu. Nah, tahu enggak? Waktu dia menerima kebenaran firman Tuhan, kata-kata hikmat itu yang kamu sampaikan ketika kamu dapat waktu saat teduh, dia jadi senang, dia jadi terhibur, dia jadi ingat bahwa dia harus jujur. Wah, tahu enggak? Itu namanya kata-kata hikmat. Ketika ngomong atau bicara tentang kebenaran firman Tuhan yang menyampaikan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah, membantu teman kita menyelesaikan masalah, itu namanya kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat adalah suara Tuhan membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah, untuk ada jalan keluar bagi masalah buat orang lain. Jadi Tuhan taruh dalam hati kita firman Tuhan itu. Dan Tuhan sampaikan melalui kita untuk orang lain. Supaya orang lain itu menemukan jalan keluarnya. Itulah kata-kata hikmat adik-adik. Jadi semua perkataan-perkataan nubuat atau kata-kata hikmat itu Tuhan taruh di hati kita. Tapi Tuhan taruh di hati kita itu kalau kita itu sering berdoa, rajin baca firman Tuhan. Dan yang ketiga tadi yang kakak bilang harus berani menyampaikannya. Kalau tidak berani menyampaikannya, gimana kita bisa menjadi alatnya Tuhan? Tuhan rindu pakai kita. Tuhan rindu pakai kita untuk menolong orang lain. Tuhan rindu pakai kita untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, untuk membuat orang lain mendengar kebenaran firman Tuhan itu. Ayo adik-adik, ayo kakak ajak supaya kalian latihan, praktekkan itu di rumah. Supaya kalian mengerti. Oh iya Tuhan, aku mau bernubuat, aku mau berkata-kata dengan hikmat. Aku mau Tuhan, tapi jangan lupa ya adik-adik harus berdoa, rajin baca firman Tuhan. Karena suara Tuhan itu berbicara melalui firman Tuhan. Suara Tuhan itu berbicara melalui kata-kata firman Tuhan ini. Yuk kakak ajak kalian rajin berdoa dan rajin baca firman Tuhan ya. Siapa di sini yang mau bernubuat? Siapa yang di sini mau berkata-kata dengan hikmat? Ayo kakak ajak sekarang kalian semua praktek ya di rumah, latihan ya di rumah. Kalian ingat dulu siapa ya yang aku mau doakan, namanya siapa ya. Terus kalian berdoa, kalian minta sama Tuhan, kalian bicara sama Tuhan, berbahasa roh. Kalian mendengarkan suara Tuhan, berdiam sejenak, berdoa, mendengarkan suara Tuhan seperti Samuel. Terus kalian merasakan ada perkataan-perkataan Tuhan di hati kalian. Kalian sampaikan kepada orang yang kalian doakan. Jangan sampai tidak disampaikan ya. Sampaikan. Karena Tuhan sedang memakai kalian. Kalian pun bisa dipakai Tuhan. Kalian pun bisa dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Siapa yang di sini rindu untuk menyenangkan hati Tuhan? Kakak juga senang dan rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama ya dengan kakak, kita rajin untuk berdoa, baca firman, dan berani menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kakak mau kalian ikutin gerakan kakak ya. I want to have the gift of listening, telling God's word. Oke? Kalian bisa kan lakukan itu? Kita sama-sama rindu untuk memiliki karunia Roh Kudus, mendengar dan bernubuat dan berkata-kata hikmat. Ayo semua kakak ajak berdoa, kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyi ya pujian ini, kita sama-sama rindu bersekutu lebih dekat lagi dengan Tuhan supaya hati Tuhan semakin kuat
berbicara di hati kita. Oke, yuk sama-sama dengan kakak katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan sama-sama, menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan di hati kalian, hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan dengan hati kita. Hanya itu kerinduanku. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, bahwa setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan kembali iman kami, dikuatkan kembali Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkati setiap adik-adik kami yang mendengarkan firman Tuhan, berkati mereka dengan rasa haus, lapar, rindu untuk lebih lagi dipakai Tuhan. Tuhan berkati pakai hidup mereka Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Pakai mereka Tuhan dengan berkata-kata, mendengarkan suara Tuhan dan berkata-kata nubuat, kata-kata dengan hikmat. Tuhan pakai mereka Tuhan, buat setiap adik-adik kami semakin rindu berdoa, semakin rindu baca firman Tuhan. Dan Tuhan berikan keberanian untuk menyampaikan isi hati Tuhan, keberanian untuk mengutarakan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap adik-adik kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tidak pernah takut untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati biar kalian menjadi orang-orang yang berani melakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup kuat di dalam Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan Yesus, biar berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan mereka sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. God bless you adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, wah di sini kakak menggunakan gelang panda. Dan aktiviti kali ini kita akan sama-sama membuat gelang panda ini ya. Caranya cukup simpel, bahannya juga cukup simpel, yaitu kertas putih dan spidol aja ya. Caranya kita akan membuat dulu wajahnya ya. Untuk membuat wajahnya, caranya adalah nih, buat dulu seperti telur ya, membentuk elips seperti ini. Ini elips ya. Lalu di bawahnya diberi lengkungan. Oke. Lalu beli telinga seperti ini ya, lalu diwarna dan digunting ya, jadilah ini. Oke, kalau sudah di sisi kanan dan di sisi kiri mendekati telinga situ ya, itu bisa di cutter. Di cutter kira-kira 2,5 cm. Kira-kira 2,5 cm, boleh di lebih panjang sedikit aja boleh, supaya nanti masuknya lebih mudah ya. Jadi di sini di cutter, lalu di sini juga di cutter. Ya, jadilah ini. Nih terbuka. Oke. Ya, kita simpan dulu. Kita beralih ke gelangnya. Ya, untuk membuat gelangnya kalian siapkan kertas ukuran 2,5
kali 25 cm kertas warna putih ya. Lalu kalian bisa gambar, di sini ada contohnya. Kalian bisa gambar emoticon selain ini juga boleh, mau sad atau smile atau nangis ya, boleh juga. Kalian boleh gambar untuk lebih banyak lagi emoticon yang ada, boleh ya. Lalu kita akan masukkan ini emoticonnya ke panda. Nih caranya ya, cukup mudah kan? Masukkan. Ya ini. Oke, nah ini ya kalian bisa geser-geser. Oke, lalu kalian bisa gunakan di tangan kalian. Ya, kalau mau cepat, mau praktis, kalian bisa langsung dibuletin gini ya. Ini langsung di double tape atau diberi isolasi. Atau kalau mau lepas pakai, ini caranya kalian bisa gunting sisi. Ukur dulu ya, ukur dulu seberapa, lalu gunting di bagian bawah dan gunting di bagian atas. Nih contohnya. Gunting bagian bawah, lalu gunting juga bagian atasnya. Oke, nanti akan jadi cross seperti yang kakak buat ini. Oke, kalian bisa mencobanya di rumah. Happy Sunday and God bless you. Ternyata kata-kata hikmat itu berasal dari Tuhan ya. Iya, kita bisa mendapatkannya dari firman Tuhan. Kalau kita suka membaca dan mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menaruh kata-kata hikmat di dalam hati kita. Betul sekali, teman-teman juga bisa mendapatkan karunia ini dengan meminta kepada Tuhan. I want to have the gifts of listening and telling God's words. Ayo kita katakan sama-sama. I want to have the gifts of listening and telling God's words. Bagaimana kalau kita praktekkan untuk berdoa dan bernubuat bagi orang lain yuk? Oke, habis ini ya teman-teman, kita cari satu orang di sekitar kita. Bisa jadi orang tua, kakek nenek, ataupun saudara, siapapun. Lalu kita mau berdoa untuk mereka. Dan ketika kita berdoa, kita bisa sampaikan kata-kata yang Tuhan taruh dalam hati kita. Bener banget, setelah ibadah ini kita bisa hampiri mereka, kita bisa doakan mereka dan gak usah takut atau malu ya teman-teman. Iya, mereka pasti senang jika kita doakan. Nah, selama 3 minggu ini kita sudah belajar berbagai macam karunia. Ada karunia memimpin dan melayani, Karunia memberi dan menunjukkan kemurahan. kemurahan. Dan hari ini kita belajar tentang berkata-kata hikmat dan bernubuat. Nah, stay tune ya teman-teman, karena minggu depan kita akan belajar lagi mengenai karunia-karunia yang lain. See you and God bless you.